Gerakan Perubahan PMKIRE dan GMKI bersuara, lakukan audiensi dengan DPRD SPD. Kedua organisasi tiba di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat Da. Sekira jam 11 lewat 14 menit waktu setempat. Setibanya di kantor, DPRD SPD menyambut baik kedatangan mereka. Gerakan perubahan yang digagas oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Cabang Tambolaka Santo Agustinus dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Cabang Tambolaka melakukan audiensi dengan Dewan. Sebelum ditanggapi untuk guru ini, kami juga meminta pemerintah harus menegaskan peraturan tentang dan memastikan bahwa semua guru di semua barat daya menerima upah yang sesuai dengan standar tersebut. Kemudian pengawasan dan penegakan hukum harus diperketat untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja. Kemudian yang kedua, perlindungan keselamatan kerja. Kami juga meminta pemerintah dan pengusaha harus memberikan perlindungan keselamatan kerja yang memadai kepada para buruh seperti fasilitas tenaga kerjaan. Salah satu. Kemudian yang ketiga, kami mendorong terciptanya dialog dan negosiasi yang antara pemerintah, pengusaha dan serikat buruh untuk mencari solusi yang adil berkelanjutan dalam permasalahan upah. Dalam hal ini, selama ini kami memantau bahwa kurangnya komunikasi antara pemerintah dan juga pengusaha, sehingga dalam hal ini pengusaha memberikan upah kepada pekerja buruh itu tidak sesuai dengan upah yang telah ditetapkan. Kemudian terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu, kami juga menuntut agar pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini yang membidangi agar terus mengadakan penanganan lebih awal lewat sosialisasi dan penyusunan secara berkala terkait buruknya dari seksual, KDRT dan kawin paksa. Kemudian yang menjadi tuntutan kami, dengan adanya sistem kawin paksa yang masih terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, maka kami gerakan perubahan tentu dan GMKI bersuara. Yang pertama meminta dan mendesak agar perwakilan rakyat dalam hal ini DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya agar segera membuat perda yang mengatur dan melarang adanya kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya, karena kawin tangkap ini itu bagian dari pelecehan seksualitas. Kemudian yang kedua, kami juga menuntut agar wakil rakyat kami Kabupaten Sumba Barat Daya untuk tidak tutup mata dan mengawal setiap program pemerintah yang berjalan, sehingga terlebih khusus di bidang DP 3AP 2KB sehingga berjalan sesuai dengan fungsi. Kemudian kesempatannya. Sedikit saya tambahkan mengenai pengembangan pasir ini dengan sesuai hasil advokasi kami terkait ini adalah salah satu keluhan dari masyarakat, keresahan dari masyarakat mengenai pasir pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu ketahui bersama pada saat ini, karena ada beberapa masyarakat yang ditahan sekarang, yaitu jumlahnya 15 orang sebelumnya yang ditangkap di Desa Ramanana di Mangaba, Penambang Pasir, karena di situ ada dua siswa yang ditangkap dan mereka dibawa untuk dibebaskan. Nah, mungkin di sini kami bisa menyampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat, karena ini adalah mungkin tanggung jawab moral Bapak Ibu. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa di surat edaran tahun 2022 itu bukan perda, itu hanya sekedar surat edaran. Sedangkan pembangunan selama 15 tahun SPD berdiri, itu belum ada perda yang mengatur tentang penambangan pasir. Jadi mungkin kita tahu bersama bahwa itu belum dikatakan mereka menambang pasir secara
ilegal. Tetapi hanya langsung menambang pasir karena itu hanya ditunjuk-tunjuk saja. Nah, ya. Tetapi ketika masyarakat yang tambang pasir dengan kebutuhan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan siang dan malam, memperjuangkan sepiring nasi, mereka berjuang sampai patah pinggang dan lain sebagainya, mereka pergi tambang pasir. Akhirnya mereka ditangkap atas dasar surat edaran Bupati tahun 2022. Ya, ini menjadi aspirasi kami, perwakilan dari masyarakat juga, kami hasil advokasi kami, karena ada 2 mahasiswa juga yang terlibat di dalamnya. Dan supaya kita ketahui bersama, 2 mahasiswa ini yang ditangkap semester 6, yang satu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang satu Fakultas Sains dan Teknologi semester 2. Mereka ini adalah memang dari keluarga yang memang hidupnya pas-pasan, dan mereka hanya berjuang untuk tambang pasir itu tidak terpaksa karena tidak ada biaya. Orang tua laki-laki mereka sudah meninggal juga, tinggal mama mereka yang memang petani. Tetapi itu ditangkap. Begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara regulasi, Polres ini dibangun, Polres yang baru ini dibangun dengan menggunakan pasir laut. Dengan berbagai macam institusi lembaga di Sumba Barat Daya pada saat ini, itu dibangun menggunakan pasir laut. Tetapi kenapa masyarakat yang menambang pasir itu ditangkap? Apakah di situ pemerintah tidak menjebak masyarakatnya sendiri? Karena memang belum ada perda yang mengatur ini. Jadi mungkin ini yang menjadi PR untuk Bapak Dewan Perwakilan Rakyat selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan beserta jajarannya, sehingga ini bisa dipertimbangkan entah bagaimana caranya kita mencarikan solusi sehingga masyarakat yang ditangkap ini benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi mungkin itu saja dari saya kembali. Terima kasih. Tapi dalam gambaran besarnya ada 3 yang menjadi persoalan yang mau disampaikan oleh teman-teman, yaitu masalah penambangan pasir, terus yang kedua kekerasan perempuan dan anak, dan buruh. Ya, sebelum saya beri kesempatan kepada teman-teman bidang fraksi atau dewan, dan sebelum saya masuk pada persoalan yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saya ingin menjelaskan sedikit supaya kita bisa mengikuti tentang tugas pokok daripada membahas. Tapi pemerintah sudah merancang duluan. Nah, rancangan pemerintah itu tidak serta-merta kita harus batalkan di situ. Kalau manakala ada yang salah, tidak memenuhi kepentingan masyarakat, ya kita dalam perdebatan, dalam sidang itu kita sampaikan bahwa bupati ini, program ini tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Harusnya bisa. Tetapi sesuai dengan undang-undangnya yang baru juga, bupati udah punya hak. DPR menolak, bupati harus terus. Dia pakai berkata. Jadi kewenangan bupati pada saat ini atau pemerintah sebagai eksekutif sangat tinggi dalam bupati. Makanya kalau kami ini kan ya, kalau dianggap juga sebagai kita hanya stempel saja, ya kita harus karena kami yang tidak mampu bagi pemerintah. Itu menyangkut anggaran supaya ada yang diikuti. Terus kaitan menyangkut pengawasan. Kalau menyangkut pengawasan ini, kita punya hak mengawasi semua anggaran atau perda-perda yang telah ditetapkan bersama atau anggaran APBD yang telah disepakati dan telah ditetapkan dalam pelaksanaan. Contoh, mungkin ada yang selama ini kan mendengar juga bahwa DPRD selama ini kan punya dia turun ke desa, kita monitoring ini dalam desa. Bahkan kami tidak turun sendiri, kami bersama dengan inspektorat, kami bersama dengan PMD, bahkan dengan teman-teman dari media, dari wartawan, dan memang seperti kita transparan. Ada beberapa desa, memang di dalam pengawasan kami itu terhadap dana desa, ini kan belum rampung semua, tentunya punya kesimpulan. Ketika sudah rampung semua dalam ya pemeriksaan pemantauan dana desa ini,
maka kami nyatakan suatu saat nanti kita akan membuatkan satu rapat bersama pemerintah untuk kita mengambil sebuah keputusan, kesimpulan untuk tentang persoalan-persoalan yang ditemukan selama ini. Nah, ini yang kita masih tunggu kan. Kita sekarang kan masih ada agenda-agenda yang itu. Nah, itu beberapa tugas dan fungsi kita dan implementasi ke lapangan. Terus mengenai pengawasan juga, ya banyak hal yang kita awasi. Ya DPR rata-rata semua ini kan tinggal di dapil masing-masing. Tinggal di dapil masing-masing. Ya kadang kita juga diskusi di luar daripada sidang, kadang kita diskusi di bawah pohon, diskusi di mana-mana. Dan ini bukan hal yang baru yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa tentang 3 hal penting yang disampaikan. Saya kembali pada pokok yang disampaikan. Ya, kondisi menyangkut pasir pada saat ini memang ini adalah sebuah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, termasuk kita sendiri juga. Makanya dalam guyonan kami waktu kami duduk santai ini, ini jangan kita di demo di masyarakat. Karena ketika ada yang meninggal di bawah itu pasti butuh pasir. Itu dulu dia butuh pasir. Apalagi kalau dia membangun, butuh pasir. Makanya kita juga ya mendesak pemerintah untuk mencarikan solusi tempat pengambilan pasir untuk sementara waktu dalam jangka pendek. Kita atasi dulu persoalan jangka pendek ini. Hanya kebutuhan mana? Kan tiap hari dia butuh nih. Dia butuh sekali. Makanya kita melihat pemerintah ini untuk membuatkan titik lokasi yang mungkin tidak terganggu dari sisi pariwisata untuk kita ambilkan pasir dalam jangka waktu yang sesingkat-singkat. Sambil kita yang menjadi harapan teman-teman tadi untuk kita buatkan peraturan, apalagi kita kerjasama dengan investor luar untuk datangkan pasir luar, nah itu kan jangka panjang. Ini pasti butuh peraturan. Kalau kita pakai perda sekarang, pas perda, besok masyarakat butuh. Sementara perda ini kan masih banyak kajian-kajiannya dia. Ya paling kita tetapkan perda itu kan atau implementasi dari sebuah perda itu ya 2 tahun. Kalau cepat ya 1 lebih. Kalau bisa terlaksana, kalau bisa jadi. Kalau begitu, langkah kita ambil sekarang. Tentunya secara lembaga DPRD kami akan ya mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tidak memperhatikan aturan-aturan yang ada untuk mengambil sebuah terobosan untuk titik pengambilan pasir. Dan menurut informasi bahwa untuk pengambilan pasir sementara waktu ini ya Bupati ya dalam pernyataan di media dan dalam titik yang di Pantai Marapu di Melaka untuk ambilnya. Ya kita juga mohon maaf, ya kita harus bersyukur kalau memang Bupati sudah ambil terobosan itu, saya pikir kita juga mendukung. Karena apa ini adalah kepentingan masyarakat. Masalah jauh dan dekatnya itu ya itulah kondisi kita. Masalah mahal atau tidak mahalnya itu itulah kondisi kita pada saat ini. Nanti setelah kita dalam perjalanan untuk perencanaan jangka panjang itu baru kita mengatur semua lewat aturan-aturan daerah yang kita bahas terdekat. Nah ini menyangkut pasir. Ini testing saya pertama untuk pasir. Ya tentunya ini menjadi hal yang sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh DPRD bersama pemerintah. Terus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya ini kan ya kalau kekerasan perempuan dan anak ini kan sebetulnya kita ngomong 7 dulu. Ini kan sekarang ini kan berkaitan gunung es. Ya, semakin ini kan semakin nampak. Kalau dulu ini kan di pelabuhan mereka perjuangkan karena tidak imbang antara keringat mereka. Terus yang berikut, saya juga banyak dapat informasi karena kenapa saya bilang tadi di Dapil 1, pengusaha itu banyak di sini. Orang Cina ini contohnya kita tidak fokus ke orang Cina atau mencibir ke Cina atau pengusaha-pengusaha yang ada di sini. Itu yang bekerja itu full time dari pagi sampai ketemu pagi, gajinya kalau 350, apa yang bisa dibuat? Salah satu solusi yang kita mau ditetapkan
mana perlu surat edaran itu keluar karena terjadi eksploitasi pasir laut di lokasi-lokasi wisata. Saya kira adik-adik mahasiswa pasti sependapat dengan kami bahwa bagaimanapun juga wisata ini, objek wisata ini perlu kita proteksi, perlu kita lindungi. Karena apa, itu menjadi aset kita yang bisa mempercepat proses kemajuan daerah ini. Ya, kita sepakat soal ini. Dan Menangan Abang itu lokasi wisata, Pantai Oro itu lokasi wisata, dan termasuk Wona Beach di belakang kita itu lokasi wisata. Dan justru penambangan pasir, eksploitasi secara besar-besaran itu di 3 titik ini, saya yakin kalau kita berpikir perspektif kemajuan soal pariwisata, pasti adik-adik mahasiswa juga akan protes tentang eksploitasi penambangan yang tidak beraturan ini. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu, ini kalau kita mau fair, yang melakukan penimbunan pasir. Tidak ada aktivitas pembangunan secara fisikal yang membutuhkan material ini, tetapi terus eksploitasi penambangan berjalan, bahkan tengah-tengah malam pun menggunakan waktu itu untuk melakukan penimbunan. Ini yang saya kira memang sebagai shock terapi dari ini. Ya, walaupun memang argumen tadi saya sangat sependapat itu, bahwa mereka adalah orang yang papa, susah, yang perlu perhatian dari pemerintah, menjadi korban dari penertiban regulasi bupati dari surat edaran. Dari perspektif aturan, dia merupakan aturan yang harus kita tegakkan. Ya, jadi tidak ada salahnya. Ini yang berkaitan dengan penambangan pasir. Karena itu memang fraksi Golkar dalam 2 dimensi. Pendapat adik mahasiswa tadi, kami juga tentu secara moral mendukung ini supaya kita betul-betul berada pada titik rel dan aras yang benar, sehingga tidak mengeksploitasi berlebihan. Kedua, dari sisi pemerintah memang ini juga perlu untuk kita lakukan shock terapi terhadap hal yang kita anggap salah. Ya. Berikut yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual. Saya kira ini marak saat ini. Memang ini menjadi problem bagi kita, masyarakat Sumba Barat Daya, bahwa wanita ini ditempatkan dalam alam patriarkat. Ya, saya kira kalau Andi dalam pelajari tentang ini, dari sejak dulu sampai sekarang, wanita itu ditempatkan di bawah laki-laki. Ya, jadi laki-laki yang berkuasa. Sehingga tidak heran kalau sebuah pasangan suami istri tanpa anak laki-laki, dia akan terus mencari, bahkan sampai harus menikah lagi supaya bisa mendapat anak laki-laki. Ya, ini situasi yang saya kira secara kultural menempatkan wanita. Tetapi di alam modern, saya kira saya harus apresiasi langkah hati-hati ini saat ini untuk berdiskusi berdins dengan lembaga DPRD. Kita adalah satu garis